Jakarta, jam 1:13 dini hari. Langit mendung menggantung rendah di atas kota, seolah menyimpan rahasia gelap yang belum waktunya terbuka. Di kawasan elit Pondok Indah, sebuah rumah megah berdiri dengan keangkuhan khas para raja beton. Di balik pagar besi tempah dan kamera keamanan berlapis, terjadilah sesuatu yang akan mengguncang kota. Anak sematawayang Dion Arya Putra, Arsya, 8 tahun, hilang. Tanpa suara, tanpa saksi, tanpa jejak paksa. CCTV yang biasa merekam setiap gerakan, bahkan tidak merekam apapun. Tepat selama 3 menit, semua kamera mati. Setelah itu, Arsya lenyap, seperti ditelan malam. Polisi datang, wartawan berdatangan, tapi tak satu pun menemukan jawaban. Di ruang tamu besar dengan lenggit-lenggit tinggi dan lampu gantung kristal, Dion Arya Putra mengamuk. Bajunya berantakan, matanya merah, kepalanya menengadah ke lenggit-lenggit, seperti ingin mengutuk langit itu sendiri. "Anakku bukan sembarang anak," teriak Dion. "Lakukan apa saja, temukan dia." Letnan Arif, kepala penyidik dari Kepolisian Jakarta Selatan, mencoba tenang. Tapi ia tahu, ini bukan kasus biasa. Ini bukan sekadar penculikan anak. Ini serangan, dan dalam benaknya hanya satu nama yang bisa menangani ini. Apartemen lantai 23 di daerah Kuningan, minimalis, bersih, rapi, tapi dindingnya dipenuhi peta kota, clipping berita, dan catatan tangan dengan coretan merah. Aluna Sarasvati duduk sendirian di kursinya. Rambut hitam legamnya tergerai ke bahu, dan mata tajamnya menyapu setiap detail laporan yang dikirim lewat email. Mantan profiler Interpol kini bekerja sendiri. Ia tidak butuh senjata, analisis dan instingnya lebih tajam dari pisau manapun. Telepon berdering. "Aluna, kami punya kasus," kata suara di seberang. "Anak Dion hilang." Aluna tidak menjawab. Ia hanya berdiri, mengenakan jaket kulit coklatnya yang usang, dan mengambil satu benda dari rak, sebuah kartu identitas Interpol lama. Ia menatapnya sejenak, lalu menyelipkannya ke dompet. "Berikan aku waktu 24 jam, katanya datar. Aluna tiba di rumah Dion. Polisi menyambutnya dengan ragu. Perempuan sendiri tanpa perlengkapan. Tapi begitu ia masuk, keraguan mereka berubah jadi diam. Ia tidak pergi ke kamar anak yang hilang. Ia tidak peduli dengan boneka atau mainan. Aluna justru berjalan ke ruang galeri pribadi Dion, tempat puluhan lukisan mahal terpajang. Ia menelusuri dengan jari, pelan hingga matanya berhenti pada satu lukisan besar, siluet kota Jakarta di tengah badai. Dengan hati-hati, ia mengangkatnya. Di baliknya, selembar kertas menempel. Puisi. "Aku bukan bayangan, tapi kalian tak bisa melihatku. Aku pernah dekat dengan cahaya, kini tinggal di kelamu." Aluna menatapnya lama. Ia tahu penculik ini sedang berbicara padanya, mengajaknya bermain, dan ia siap. Hari-hari berikutnya penuh teka-teki, potongan pesan, suara rekaman terdistorsi, kode-kode sandi yang mengarah ke tempat-tempat tertentu di kota. Monas, stasiun tua, lorong bawah tanah yang terlupakan. Aluna mengumpulkan semuanya, dan perlahan satu nama muncul dari masa lalu. Raka. Seorang anak jenius dari panti asuhan yang pernah digusur Dion Arya Putra 10 tahun lalu. Panti itu terbakar.
Banyak anak hilang, tapi tak pernah ada penyelidikan. Hanya satu anak yang dicari, tapi tak pernah ditemukan. Raka, anak jenius komputer, introvert, penuh trauma. Ia menghilang, dan kini kembali dengan wajah baru, sebagai dalang penculikan paling canggih yang pernah ada. Pencarian membawa Aluna ke bunker tua, peninggalan Belanda, terkubur di bawah tanah kota, gelap, sunyi, dan berdebu. Di dalamnya, ia menemukan Arsya, masih hidup, terikat, tapi aman, dikelilingi oleh sistem pertahanan elektronik canggih. Lalu, suara langkah terdengar. Raka muncul dari bayangan. "Aku tidak ingin membunuh," katanya lembut. "Aku hanya ingin kalian tahu siapa sebenarnya ayah anak itu. Kau bisa selamatkan dia, tapi semua bukti kejahatan Dion akan tersebar ke publik. Atau kau tangkap aku dan semua ini hilang." Aluna diam lama, lalu tersenyum tipis. "Aku pilih jalan ketiga." Anak Dion pulang. Publik lega. Media bersorak tentang keberhasilan penyelamatan. Tapi di balik layar, dunia berubah. Rekaman-rekaman rahasia tentang kejahatan Dion tersebar lewat saluran anonim. Karier Dion runtuh. Ia ditangkap, bukan karena penculikan, tapi karena kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Dan di sebuah apartemen tinggi, Aluna duduk di depan laptopnya. Sebuah email masuk. "Terima kasih. Untuk pertama kalinya, seseorang mempercayai aku. Raka." Aluna menutup laptop, menatap langit Jakarta malam itu. Gelap, tapi tidak sepenuhnya tanpa cahaya. 2 minggu telah berlalu sejak kasus penculikan Arsya diselesaikan. Dion ditahan atas tuduhan penggelapan dana CS dan kejahatan kemanusiaan lama yang baru terungkap. Tapi bagi Aluna, semuanya belum selesai. Ia masih memikirkan Raka. Tidak ada jejak digital. Tidak ada bukti keberadaan. Pria itu seperti menghapus dirinya dari dunia. Namun satu hal yang membuat Aluna gelisah, pesan terakhirnya. "Untuk pertama kalinya, seseorang mempercayai aku." Itu bukan pesan perpisahan, itu janji. Aluna sedang berjalan pulang dari kantor pengacaranya ketika seseorang menyelipkan amplop ke dalam tasnya. Isinya hanya selembar foto usang, foto anak-anak panti yang terbakar, dan satu wajah yang disilang tinta merah. Di balik foto tertulis, "Dia masih hidup dan dia menunggumu." Aluna tahu siapa yang dimaksud. Tasya. Gadis kecil yang dulu dikira tewas di kebakaran panti. Gadis yang selalu ada di sisi Raka. Jika dia hidup, maka Raka tidak bekerja sendiri. Aluna kembali menyusuri bunker lama, tempat ia menemukan Arsya. Tapi tempat itu sudah dibakar, hanya puing dan bau aspal meleleh. Namun di dinding yang menghitam, ia menemukan simbol aneh tulisan sandi yang mirip sistem kode Navajo. Ia memotretnya, lalu mengirim ke seorang teman lamanya di Berlin, mantan kriptografer. Balasan datang 3 jam kemudian. "It's a location, abandoned metro station, Jakarta Kota, time, pukul 3. Di stasiun tua itu, Aluna bertemu dengan seorang gadis muda berwajah pucat dan mata kosong. Ia duduk di kursi logam sambil menggenggam boneka lusuh. Aluna duduk di sampingnya. "Kenapa dia lakukan semua ini?" tanya Aluna. Tasya menatapnya. Senyum kecil terbit. "Karena kamu belum lihat siapa musuh sebenarnya."
Pemain utama bukan Dion. Ia hanya pion. Melainkan aliansi hitam, sekelompok elit politik dan pengusaha lama yang menyembunyikan banyak sekali kejahatan sistematis, penggusuran, perdagangan anak, dan pencucian uang melalui yayasan sosial. Dion adalah salah satu dari mereka yang dijadikan tumbal agar publik merasa keadilan telah ditegakkan. Raka mengetahui jaringan ini dan saat ini ia sedang memburu mereka satu persatu. Aluna kini berada di persimpangan, diam dan biarkan Raka melanjutkan atau ikut turun ke medan permainan paling berbahaya di negeri ini. Aluna mulai menyelidiki jejak yayasan-yayasan sosial yang dulu berafiliasi dengan panti tempat Raka dan Tasya dibesarkan. Ia menemukan bahwa yayasan tersebut masih aktif, namun berubah nama, berubah pengurus, dan kini dijalankan oleh seorang tokoh agama yang disegani. Namun, lewat penyamaran, Aluna menyusup ke dalam kantor yayasan itu. Dan apa yang ia temukan membekukan darahnya. Daftar anak-anak hilang sejak ke 2007. Ratusan. Raka menghubunginya lewat sambungan terenkripsi. Aku butuh bantuanmu untuk satu langkah terakhir. Aluna ragu, tapi ia tahu jika ini tidak dihentikan sekarang, semuanya akan terus terjadi. Dengan wajah baru, nama baru, tapi luka yang sama. Asya memberi Aluna sebuah drive, isinya rekaman, video, nama, dan transaksi. Aluna kini memegang bukti paling kuat dalam sejarah kejahatan kemanusiaan modern di Indonesia. Tapi, siapa yang bisa dipercaya untuk menyerahkannya? Malam itu, dalam sebuah konferensi nasional di sebuah hotel megah, Aluna menyamar sebagai staf event. Ia menyusupkan video ke sistem proyektor utama. Dan saat para pemimpin tertawa dalam makan malam, wajah-wajah mereka ditampilkan, disandingkan dengan nama-nama anak hilang, rekaman, transaksi, peta banker. Kekacauan pun meledak. Beberapa hari kemudian, Raka kembali menghilang. Tasya juga. Aluna berjalan sendiri di pinggir danau, membawa surat kabar yang memuat berita besar tentang aliansi hitam yang kini terbongkar. Di dalam surat kabar itu, ada secarik kertas terlipat. Kau bukan sekadar detektif, Aluna. Kau cahaya yang bahkan bisa menembus bayangan. Kita akan bertemu lagi, Raka. Aluna tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai.